Wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hendak memetik pinang, jangan dipetik di tanah lapang. Kusangka tebing cuma banyak lemang, rupanya lebih banyak lagi orang. Walaupun punya jabatan, walaupun punya kekuasaan, kalau ada yang perlu diluruskan, maka perlu kita betulkan. Betul atau salah? Tadi kata Pak Gubernur, nanti di akhirat itu katanya Ustadz lebih dulu masuk surga. Betul? Tengok bunyi hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada yang dapat naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama di antara yang 7 itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Sekarang saya tanya sekali lagi, Ustadz atau Gubernur? Gubernur! Tadi katanya Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah pada Pak Gubernur. Siapa itu? Ibu, istri Pak Gubernur. Makanya tadi waktu beliau berjalan bersama, apa kata beliau? Mana istri saya? Mana istri saya? Itu satu-satunya. Kalau hilang nanti payah. Maka kenapa bapak-bapak bisa tenang? Karena ada ibu-ibu yang menenangkan. Betul? Ya. Nah, ya. Kenapa Ustaz turun ke bawah? Kita ini diajarkan dari kecil adab sopan santun tata krama, tak boleh membelakangi orang tua, tak boleh membelakangi alim ulama. Paham kenapa saya turun ke bawah? Paham. Jadi turun saya lagi ke bawah. Turun. Payah betul lah ceramah di televisi. Mohon naik ke atas turun ke bawah. Lama balik aja lagi. Abang aja, Bang Ijek, sekarang tak berani lagi. Bapak Wakil Gubernur Dr. Adus Haji Musa Rejeksah M. Hom, mudah-mudahan selalu diberikan Allah istiqomah. Lalu kemudian bersama kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tebing Tinggi. Tahun 1990 saya pergi ke Jalan Ismailiyah Medan, mau masuk ke sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Jamiatul Wasliyah. Tidak diterima karena mereka punya sistem kalau tidak tamat ibtidaiyah tak boleh masuk Sanawiyah. Maka ditolak saya dari Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Jalan Ismailiyah. Saya pun pergi ke Unifa Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja dekat Simpang Marendal. Sampai ke sana Madrasah Muallimin sudah tutup, tak menerima murid lagi. Tapi kalau mau, pergilah ke seorang ibu wali kelas guru, mudah-mudahan dia mau menerima. Sampai ke sana, dibawa ke rumahnya, saya pun diterima di Madrasah Sanawiyah. Ibu yang menerima itu hadir bersama kita sekarang, Ibu Hajah Cik Tanti Taufik LC, dan beliau mengajar di Tebing Tinggi ini, diundang oleh Bapak Wali Kota setiap ada kajian-kajian. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mengikuti kajian ini, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Pak Kasdim itu kawan saya satu kelas di Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi saya banyak-banyak terima kasih. Hari ini acaranya tabligh akbar, tapi isinya malah reuni. Saya jumpa dengan guru saya jumpa dengan kawan sekelas saya, dan Tebing Tinggi bukan kota yang asing bagi saya. Dari tahun 1990 sampai tahun 1995 saya bolak-balik ke Kampung Semut, rumah Melayu. Masih ada tegak berdiri di sana. Rumah itu milik Haji Hashim NT, ayah angkat saya, yang membangun pesantren bernama Pesantren Al-Hashimiyah. Pesantren itu didirikan tahun 1994. Beliau menyekolahkan saya di pesantren Darul Arafah tahun 1993, didirikan pesantren itu 94,
mereka ingin saya nanti tamat pesantren, ingin menjadi ustadz di pesantren Al-Hashimiyah di Tebing Tinggi. Jadi hari ini sebenarnya saya sedang balik ke kampung halaman saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakan supaya dia mendapatkan kebaikan. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan yang berjasa hingga terselenggaranya tabligh akbar hari ini diberikan Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Baik yang di belakang maupun di samping kiri kanan, di depan maupun yang di atas tiang gawang. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala jihad insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu niatnya, wa huwa fi sabilillah, dia akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Banjir di Medan, masih disempatkan Pak Gubernur datang, walaupun beliau nanti tidak dapat hadir sampai selesai, karena ini bentuk penghormatan kepada masyarakat Tebing Tinggi, dan masyarakat Tebing Tinggi wajib bersyukur pada Allah karena sejak dilantiknya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kali pertama kali datang berdua adalah pada masyarakat Tebing Tinggi. Kadang Pak Wakil Gubernur ada, Pak Gubernur tak ada. Kemarin pertemuan alumni, Pak Gubernur ada, Pak Wakil Gubernur tak ada. Tapi di sini ada dua-duanya. Kadang kita berencana, Allah yang menetapkan. Kadang kita ingin tapi tidak tercapai. Hari ini kita dipertemukan. Apa yang membuat kita bertemu? Aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Betapa indahnya kalau kita cerita. Bagaimana dulu jumpa dengan dia? Saya jumpa dengan dia waktu ada tabligh akbar. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Di mana? Di Tebing Tinggi. Enak kita cerita ke anak-anak kita pertemuannya dalam pengajian. Tapi betapa kalau anak bertanya, ayah itu kawan ayah? Ya. Di mana dulu ayah jumpa? Kami sama-sama mabuk dulu. Na'udzubillah. Itu kawan ayah? Ya. Akrab betul kalian? Ya. Di mana kenal dulu? Sama-sama sakau kami dulu. Tapi hari ini pertemuan begitu indah. Itu kawan ayah. Di mana kenalnya? Acara pengajian. Siapa yang bertanya? Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Di mana Ustaz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Udah, kita cerita mati orang ketawa pun. Mestinya sedih ya. Saya siapkan tisu. Mati kita, tapi yang tetap kita kenang abadi adalah amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Kalau kita lama kenalan dengan orang, yang kita kenang bukan hartanya, yang kita kenang bukan jabatannya, tapi yang kita kenang adalah kebaikan, sopan santun, tata krama. Saya pernah diundang orang pejabat, ketika duduk di samping dia, dinaikkannya kaki kirinya di atas paha kanan, pas tapak kakinya ke muka saya. Mungkin saya suruh turun ke bawah, Pak turun, saya pejabat. Tapi saya kalau sudah digitukan orang, itulah pertama dan terakhir. Tak mau saya lagi datang. Wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Tapi selama berjalan dengan Pak Gubernur, dengan Bapak Wakil Gubernur, dengan Bapak Wali Kota, datang, dijemput, hadir bersama, kerendahan hati. Padahal mereka ini bukan tanggung-tanggung, jenderal. Kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu namanya jenderal. Kalau bintang 7 pening kepala, sakit. Mereka ini bukan tanggung, hadir bersama kita. Bapak Kapolres hadir, Bapak Kasdim hadir, semuanya hadir. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi hadir semua. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini adalah majelis silaturahim. Silaturahim. Kalau tidak dibuat majelis oleh Kota Tebing Tinggi, tak jumpa saya dengan guru saya, tak jumpa saya dengan kawan sekelas saya, tak kembali saya ke tempat kota yang saya kunjungi dulu 28 tahun yang lalu bolak-balik dari Medan ke Tebing Tinggi. Kalau tak dibuat acara hari ini, tak bisa saya jumpa dengan alim ulama, tak dapat saya bertatap muka. Maka sambung silaturahim, murah rezeki. Insya Allah selesai acara ini,
tidak hanya disediakan tenda, tidak hanya disediakan alim ulama, tidak hanya disediakan tabligh akbar, kabarnya kita akan disediakan pula silaturahim, dan selesai acara nanti kita akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Angkatkan naik tangan ke atas semua, jangan ground. Semua jangan turun, jangan khawatir ketiak keringat. Tujuannya untuk apa? Supaya gambar diambil dari atas, diupload di internet, tunjukkan ke semesta alam, begini orang tebing tinggi Delhi menyambut tahun baru. Begini orang tebing tinggi memuliakan alim ulama dan para pemimpin yang soleh-soleh, insyaallah. Selesai acara baru yang masih operator drone ngasih tahu, mohon maaf Pak Ustaz, waktu angkat tangan tadi kameranya ke pokok sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat rajin, puasa rajin, ke Makkah bolak-balik, tapi kalau tidak menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Maka hari ini kita sambung yang putus, kita urai yang kusut, kita cairkan yang beku, yang patah kita perbaiki balik. Tapi yang namanya hati susah, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu yang tersinggung hatinya kita perbaiki lagi, bawakan makanan yang enak-enak, jangan bawakan dia daging kambing karena dia sudah kena kolesterol, jangan bawakan dia manisan karena dia sudah kena diabetes mellitus. Jadi apa dibawakan dia? Bawakan dia buku-buku agama yang mengingatkan dia kepada mati. Apa judul bukunya? Malam pertama di alam barzakh. Assalamualaikum, assalamualaikum, tak ada dibukanya pintu. Assalamualaikum, begitu dibukanya pintu, ditengoknya kita, tunggu sebentar ya, rupanya mau melemparkan batu gilingan. Salahkah kita? Tidak, karena kita sudah berusaha menyambung tali silaturahim. Sakit hati saya Pak Ustaz, dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali Pak Ustaz, lempar pakai bunga. Kalau sudah 3 kali Pak Ustaz, lempar juga pakai bunga. Tapi untuk yang ketiga ini, yakinkan potnya ikut sekali. Kurang ajar dia sudah. Doakan dia kebaikan-kebaikan. Tadi saya mulai ceramah jam 10, sekarang sudah jam 10:15 menit. Artinya ke sana 15 menit, mohon izin sekarang berbalik 15 menit pulang ke sana. Kalau hendak memakai rambai, kalau tuan memakan rambai, jangan dimakan di tengah lapang. Ibu bapak jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Mana yang lebih mulia? Yang di sini atau yang di sini? Siapa yang paling banyak tetes keluh keringat kesulitannya, itu yang paling banyak pahala. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Mau yang pakai payung, mau yang tak pakai payung, Allah akan melihat keikhlasannya, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya ikhlas, insyaallah. Ini nanti masuk surga bukan cuma orangnya, sama HP-nya sekalian. Karena HP-nya hari ini dipakai untuk perbuatan yang baik-baik. Padahal HP-nya tak Islam, HP-nya tak Islam. Samsung dari Korea tak Islam, Sony dari Jepang tak Islam, Panasonic tak Islam. Apple yang kena kunyah sedikit, Apple tak juga Islam. Yang Islam cuma satu, Oppo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menyambung tali silaturahim? Sudah. Tadi ketika sampai, saya disambut dengan ucapan 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat badanmu, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Makanya saya tak mau kalau disambut welcome. Well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya good morning, good bagus, morning pagi, pagi bagus, malamnya
maka salam yang paling sempurna adalah assalamualaikum. Silaturahim mendoakan salam warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada negeri Sumatera Utara dari mulai ujung ke ujung insyaallah. Wabarakatuh, berkah rezekinya, berkah anaknya, berkah keluarganya, berkah jabatannya, berkah ilmunya, berkah dunianya, berkah akhiratnya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salam itu bukan cuma orang hidup. Tadi Pak Gubernur mengucapkan salam, Pak Wali Kota mengucapkan salam, Polri mengucapkan salam, protokol mengucapkan salam, Ustaz Somad mengucapkan salam. Kepada orang mati mengucapkan salam, tapi salam dibagi tiga. Salam pertama wajib dijawab, salam kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya, nanti lewat di pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam. Makanya orang mati pun kita ucapkan salam. Salam untuk ibu supaya ibu selamat dunia dan akhirat. Salam untuk bapak supaya bapak menjadi laki-laki yang soleh yang akan membawa istri anaknya dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Salam kepada orang mati untuk apa? Supaya dia selamat dari azab kubur. Makanya doanya panjang, tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun dan Allah mustaqim minal mustaqim dan sallallahu alaihi wa sallam. Yang tak sampai jangan paksakan, nanti putus tengah jalan. Jangan khawatir, kayak kapan dah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kedatangan siapapun nanti ke tebing tinggi tak lain tak bukan adalah menyambung tadi silatu menempelkan, silatu mengikatkan, silatu merapatkan, menempelkan, merapatkan, mengikatkan. Rahim kantong janin dalam perut perempuan. Jadi ini maknanya membingungkan. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Silaturahim. Apa artinya? Silatu menempelkan, rahim perut. Apa Ustaz? Sesat ini Ustaz. Maknanya saya, bapak, ibu, kita semua berasal dari rahim yang sama. Kita berasal dari rahim Hawa. Yang tak berasal dari rahim Hawa, tolong angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Karena Charles Darwin mengatakan tak ada Nabi Adam, sedangkan kita berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, saya dari tanah, Pak Polisi dari tanah, tentara dari tanah, semuanya dari tanah, akan balik kepada tanah. Kata Ustaz Somad katanya dari tanah. Betul? Kalau memang dari tanah berarti sifatnya sama lah. Baik macam sifat tanah, rendah hati. Kenapa kawan saya ada yang sombong? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Makanya nanti kalau balik ada kawan tetangga agak menyala, sungsang otaknya. Gila tanah sengketa. Yang kuat marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya berasal dari tanah yang disucikan Allah. Kenapa? Karena tanah bisa dipakai untuk bersuci, namanya tayam. Kalau menengok orang sakit, jangan bawakan jeruk. Habis jeruk itu dimakan orang sehat. Jeruk kasih sama orang sehat. Tengok seperti jamuan di tebing tinggi, ada langsat, ada duku, ada jeruk, ada. Salahnya plastiknya belum membuka. Oh, yang saya udah. Masya Allah, Bapak Ibu. Yang lain ada yang tengok aja. Bawakan tanah. Untuk apa tanah? Karena selama di rumah sakit dia belum sholat. Meleleh air matanya mau sholat dia tak tahu. Bapak sudah berwudu, aku tak bisa wudu. Kenapa? Karena kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air kenapa? Mati. Bawakan tanah, cium tanah, tak ada bau kencing kucing. Letakkan di atas koran, letak di atas talam, pukul sekali, usapkan ke muka, pukul sekali lagi, usapkan ke tangan. Saya tak bisa praktekkan, mau belajar sama guru saya. Beliau datang tiap bulan ke tebing tinggi, ibu-ibu fikih perempuan. Beliau dari Kairo Al-Azhar. Saya belajar ilmu, tapi hari ini di depan orang banyak saya mau mohon maaf ibu guru saya Hajah Cik Tanti Taufik LC, karena dulu waktu sekolah saya sering cabut. Daripada saya cari beliau di akhirat, bagus di sini. Kenapa Ustaz sering cabut? Saya tak pandai iqra. Ya Muhammadun fa'ilun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dulu saya tak paham itu. Tapi rupanya Allah berikan kebaikan-kebaikan berkat kesabaran ibu guru. Hari ini akhirnya kita pun bisa berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim. Sapu wajah sekali, sapu tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Yang buat masukkan tanah.
Bisa sholat berdiri di samping tempat tidur rumah sakit, berdiri. Tak bisa berdiri, duduk ambil kursi arah ke kiblat. Tak bisa duduk, berbaring miringkan kepala arah ke kiblat. Tak bisa berbaring, terlentang pakai kedip mata. Allahu Akbar. Tak juga bisa. Nah, kita sembahyangkan memang. Silaturahim terjalin di masjid, silaturahim terjalin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam bismillah, salam bismillah. Sekarang ada orang melarang salaman selesai sholat. Salaman selesai sholat bid'ah, salaman selesai sholat tak boleh. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat sudah salaman, sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan, tak salah. Yang salah itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Siapa guna? Selesai sholat salaman. Baik, mamin muslimah ini, dua orang muslim yang tadiani berjumpa, wayatasafahani, berjabat tangan. Dua orang muslim berjumpa, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosanya. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Apa itu Ustaz Somad? Pandai ceramah aja. Salaman, salaman, salaman. Kami ngelurkan tangan, tak mau dia salaman. Mohon maaf saudaraku, dari mulai kendaraan sampai kemari, berapa tangan yang tak tersalami. Kenapa Ustaz tak mau salaman? Tangan ini kurus. Kalau sempat sebanyak ini tanggal. Ini saya buat salah. Ada perempuan-perempuan pula, anak-anak gadis mengulurkan tangan. Liayyutrina ala ra'si ahadikum, dicucukkan, ditusukkan paku ke kepala kamu. Ditusukkan paku ke kepala kamu dengan mikhyatin minan nar, dengan paku dari neraka, lebih baik daripada menyentuh tangan yang bukan mahram. Jadi selesai kami makan di kediaman Pak Wali, selesai makan, Pak Gubernur selesai makan, ada beberapa karyawan, sahabat jamaah mau salaman sama Pak Gubernur. Saya nengok, Pak Gubernur salaman apa tidak? Begitu mau salaman, tiba-tiba dimikiannya saya. Ini salaman pernah saya praktekkan, dan ini bukan pernah saya pelajari di Mesir. Tak tahu saya belajar salaman begini di Mesir, di Maroko pun tak ada. Saya belajar salaman begini dari Mahabharata. Cuma itulah kadang-kadang. Kalau saya ceramah di kantor dinas, orang-orang yang tak ngaji, saya sudah gini, dirapatkannya juga. Saya sudah gini. Akhirnya ucapkan aja pas. Astagfirullah. Rabbal baraya. Yang semangat nih anak-anak gadis pula. Nenek-nenek diambil. Nenek itu yang boleh disalami. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja. Kemarin kami tengok ada yang salaman diundurkannya. Itu saudara saya. Makcik saya udah tua boleh, tak apa-apa, karena tidak membangkitkan syahwat nafsu. Tapi jangan macam-macam. Sekarang ada penyakit anak muda suka sama nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya nanti ibu yang sudah tua, kalau ada anak muda megang lama-lama, tarik cepat, sakit kok ya. Dunia ini udah macam-macam sudah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, kita selamatkan diri kita dengan sering-sering menjalin silaturahim. Bapak kepolisian silaturahim dengan masyarakat, sehingga ternyata ada isu-isu yang berkembang akan hilang dengan sendirinya. Bersyukur kita kepada Allah karena Pak Kapolres kita tamat pesantren 4 tahun ikut tes nggak lulus. Tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus, tahun ketiga nggak lulus. Setelah baca Yasin 40 kali lulus. Makanya siapa yang tak bisa nikah baca Yasin 40 kali. Begitu juga yang mau nikah sekali lagi. Mana tahu istri pertama meninggal, itu mau marah aja. Apa ini baca Yasin 40 kali? Bid'ah ini, tak betul ini. Baca tafsir Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir muqaddimah surat Yasin, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Apa kata beliau? La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan surat Yasin pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Sudah dipraktekkan oleh Pak Kapolres, susah lulus 4 tahun tak lulus, dibaca surat Yasin, maka lulus dimudahkan Allah. Yang payah punya anak, baca surat Yasin, selesai baca, ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Yang lajang-lajang, yang gadis-gadis belum jumpa jodoh, baca surat Yasin, ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin ini mudahkanlah jodohku, ya Allah. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik, insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah.
Yang mudah boleh juga untuk anak-anaknya, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang susah rezekinya, susah matinya. Yang susah mati, makanya ada yang sudah sakaratul maut tak mati, dan bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, ibu nanti asal nampak bapak tuh agak demam-demam sedikit nampak. Yasin. Belum lagi. Oh, mau cepat aja aku mati. Dah habis 15. Ada yang hitung dari belakang. Dah habis 15. Mana lagi kita nih? Tadi awalnya kan ke sana. Maksudnya belakang. Kalau antara kanan dengan kiri mana yang didulukan? Sunnah sebelah kanan. Kenapa istri biasanya diletakkan di sebelah kiri? Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Coba periksa, kalau tak hilang agak kan? Ada tulang rusuk sebelah kiri, kita sebelah kanan. Makanya imam kalau ke sana kiblat, imam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemana imam miring? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Datang anak bertanya, mak, kenapa imam itu miring ke sebelah kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin sahabat dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada juga imam yang menghadap ke jamaah. Selesai sholat menghadap ke jamaah. Imam yang menghadap ke jamaah mau inspeksi, memeriksa. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya praktekkan. Selesai sholat tak pernah saya tanya, mana saya? Mana saya? Mana saya? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada jabatan, tak berani saya. Kalau saya tanya sama tetangga saya, mana saya? Mana Pak RT? Mana Pak RW? Dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya gubernur. Bisa tak saya tanya? Bisa. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang ada kepala? Mana yang ada tak kepala? Bisa. Baca berita di internet. ASN pegawai Pemprov Provinsi Sumatera Utara sholat berjamaah zuhur dan asar ramai luar biasa. Kenapa? Rupanya ada gubernur sholat. Masya Allah, rupanya betul yang membuat masuk surga adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini doa masyarakat Tebing Tinggi, 70% berdoa memilih, tapi yang 30 pun juga setelah kemenangan tetaplah bersama-sama. Kita tidak lagi melihat perbedaan, kita sambung dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kau mungkin bukan saudaraku satu agama, kau bukan saudaraku satu akidah, tapi kita tetaplah bersaudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ada hubungan Islam namanya ukhuwah Islam, yang tidak ada hubungan Islam namanya ukhuwah insaniyah. Saya dengan Bapak Ustaz tadi katanya ke kanan, oke ke kanan. Saya dengan Bapak, hubungan kita ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah insaniyah? Ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Donald Trump, apa hubungan kami? Mata dia biru, mata saya agak biru sih. Kulit dia putih, saya tak terlampau putih, yang agak hitamnya jadi. Rambut dia pirang, saya tidak. Hubungan kami adalah sama-sama manusia. Itu hubungan dengan Donald Trump. Kalau dengan Donald Bebek, hubungan kita sama-sama makhluk Allah. Tak boleh menyiksa binatang. Silaturahim bukan cuma sama keluarga, tapi juga sama. Kalau berbeda agama, apakah putus silaturahim kita? Tidak. Ya Rasulullah, ummi qadimat, emakku datang. Perempuan ini namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai hamzah, Asma, bukan Asma. Kalau Asma, Asma. Ya Rasulullah, ummi qadimat, emakku datang. Wah, dia raghibatun, dia ingin jumpa sama aku, tapi aku tak berani jumpa dia karena berbeda agama. Apakah putus tali silaturahim aku dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim walaupun berbeda agama. Di Tebing Tinggi masyarakatnya macam-macam. Ada Melayu, ada Batak, ada Karo, Simalungun, ada Banjar, ada Bugis, ada Jawa, ada Sunda. Kita semua berasal dari manusia yang sama dan kita sambung lagi silaturahim. Ustaz Somad, ini kami berbeda agama. Tidak apa-apa, karena engkau tetap menjalin hubungan silaturahim. Tetangga dengan Kristen, boleh apa tak boleh? Boleh. Satu kantor dengan Konghucu, boleh apa tak boleh? Boleh. Dekat rumah dengan Hindu, boleh apa tak boleh? Boleh. Pernah tak Ustaz mengajarkan dia beda agama dengan engkau, hancurkan rumahnya, ambil motornya, larikan bininya?
Itu kalau ada ustaz begitu, ustaz gila aja. Saya semua ceramah saya terekam, ada MP3, ada MP4, ada video, ada di TV, bisa direkam. Kalau ada yang mengatakan itu Ustaz Somad itu keras, itu suaranya yang keras, lembut hatinya selembut setia. Siapa yang bilang keras? Ada. Itu keras suaranya, iyalah. Kalau suara lembut gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kecil mati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung tadi silaturahim. Di dalam diri perempuan ada namanya rahim. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Inggris. Rahim dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rahman, aku Rahman, kata Allah. Aku Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi, rahim diambil dari asmaku, rahim diambil dari namaku, rahim diambil dari asmaul husna. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim, menjaga janin 9 bulan 10 hari dalam perut janin, paling lama 9 bulan 10 hari. Itu dulu. Sekarang 9 bulan 10 hari lahir. Sekarang setelah ada sesar. Dulu katanya janin bisa bertahan 2 tahun. Bayangkan kalau ibu hamil 2 tahun, lahir anak begigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Di mana dia tahan? Di dalam rahim. Tidak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Tidak ada janin yang keluar beku. Walaupun hamil ibunya di kutub utara, kutub selatan menjadi es batu. Tidak ada. Kenapa? Karena rahim nyaman. Inilah yang tidak bisa diciptakan oleh rumah sakit. Tidak ada sekarang dokter yang bisa menciptakan rahim. Ada dokter yang bisa menciptakan rahim? Tak ada. Merubah wajah laki-laki jadi perempuan bisa? Bisa. Ada namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Muka perempuan, kaki berbulu. Tapi rahim tak bisa. Makanya kalau ada perempuan divonis oleh dokter, ibu tidak bisa mengandung lagi karena rahimnya sudah diangkat. Maka si ibu pun menangis karena tak bisa lagi mengandung punya anak. Istrinya menangis, suaminya senyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanya sampai senyum-senyum. Rupanya salah diagnosa. Maaf Bu, tak jadi kami angkat. Jadi rahimnya tetap ada. Kami salah periksa rupanya kemarin dokter baru praktek. Jadi rahimnya tetap utuh, tidak masalah. Ya apa-apa. Sekarang si ibu tersenyum, laki nangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berasal dari alam rahim. Ketika istri sedang hamil, anak dalam rahim datang ke rumah Ustadz. Pak Ustadz Ketua MUI, ya saya sedang hamil, kira-kira cocoknya apa ya? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Kata Pak Ustadz, banyak baca surat Yusuf. Untuk apa? Dia tak tahu. Dia diam aja pulang. Disangkanya anaknya nanti lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu 9 bulan 10 hari lahir PKI. Pendek kecil hitam. Datang ke rumah Ustadz komplain. Ustadz, katanya kalau baca surat Yusuf nanti anak macam Nabi Yusuf. Ustadz ini sabar, dia diam saja. Kenapa anak saya tak ganteng macam Nabi Yusuf? Laki kau mana? Bang, sini bang, tengok. Macam itu lah. Coba kalau laki kau Sultan Jorgi, pastilah 11-12. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kenapa Ustadz Kiai tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis? Itu pendapat orang-orang soleh saja. Kenapa disuruhnya waktu hamil membaca surat Yusuf? Supaya anak itu lahir sifatnya macam Nabi Yusuf. Bagaimana sifat Nabi Yusuf? Diajak perempuan cantik, punya kekuasaan, diajak berzina. Mau apa tak mau ya? Tak mau. Sekarang bapak-bapak banyak yang mengatakan tidak. Kenapa? Belum ada yang ngajak. Ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita bertakwa baik macam Nabi Yusuf alaihi salam insyaallah. Begitu. Ini semua saya yakin. Kenapa anak-anak kecil, anak-anak mendengar ceramah Ustaz, anak-anak mendengar ceramah Ustaz, pastilah waktu hamil dulu ibu-ibu, emak-emak di tebing tinggi Delhi ini sambil memasak berselawat, betul? Salatullah salamullah sallallahu ala Muhammad. Maka anaknya pun di bawah tenang, dalam rahim tenang. Tapi ada anak-anak Ustaz berceramah, anak itu lompat sana, lompat sini, lari sana. Ustaz, kenapa anak saya ini begini Pak Ustaz? Mungkin waktu ibu hamil dulu selalu menyanyikan kucing garong. Anak itu betul kucing, Ustaz emak mau dicakarnya. Yang meracun kucing garong. Ini sambil masak. Apa tak anak? Nama anak kita baca.
Nomor 2 saja itu. Nomor 3 kami kacigam. Nomor 5 kucuk sudah. Hafal juga Pak Ustaz. Nah, habis 15 menit. Ini 15-16. Saya ceramah di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 15, 15, 15, 15. Setelah itu bawa kertas, akan saya jawab pertanyaan. Tolong pertanyaannya yang berkualitas. Yang pertanyaan, Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah Pak Kuahnya siapa? Tak ada aja cerita lain. Nah, kalau kepanasan, baca doa yang dibaca Nabi Ibrahim waktu dibakar. Apa doanya? Ya narukuni. Ikuti. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gimana? Terasa sejuk? Saya terasa. Dekat kipas. Sama macam jamaah baru balik dari Makkah kemarin. Pak jamaah haji, nanti kalau di Makkah terasa panas, baca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan. Alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah sejuk. Saya tanya kawannya, kenapa Bapak sejuk? Tak pernah ke masjid, tidur aja di hotel. Patutlah sejuk. Yang sejuk itu bukan badan kita, yang sejuk itu bukan mata kita, yang sejuk itu adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu, yang ditengok Allah hati kamu. Tapi jangan ceramah saya ini dibalik. Besok masuk sekolah, anak SMP tak mandi. Panggil sama guru, kau kenapa tak mandi? Allah tidak melihat badan kita, Allah hanya melihat hati kita. Campak kan jadi saya. Ini sekarang banyak orang latah ini, latah, tak pakai jilbab. Pas ditanya, kau kenapa tak pakai jilbab? Yang penting pakai jilbab bukan kepala, tapi hati kita. Nanti khawatirnya datang orang gila yang tak bercelana. Kau kenapa tak bercelana? Yang penting hati kita bercelana. Hati mencerminkan fisik. Makanya ketika ada orang sholat, Allahu Akbar, asik menarik-narik jenggot. Ditanya sama orang, khusyuk tak dia sholat? Idza khasha'atil qalbu, idza khasha'al qalbu, la khasha'atil jawarihu. Kalau khusyuk hatinya, pastilah khusyuk anggota tubuhnya. Kenapa jamaah ini khusyuk mendengarkan? Pastilah karena hatinya khusyuk menjawab. Panas, berkeringat, berpeluh, lupa bawa kipas, tapi tetap dia menengok Ustaz. Di tempat lain saya ceramah baru 30 menit, Ustaz berapi-api, dia berair-air. Tapi di tebing tinggi, orang yang mengantuk dengar ceramah dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, kurang gizi. Tapi rasanya orang tebing tak mungkin kurang gizi, karena semuanya bergizi. Lemang, santan, serikaya. Mana mungkin kurang gizi? Kalau itu digoda setan. Maka kalau digoda setan, tapi kadang setan kasihan juga kita. Tak ada dia menggoda. Pas tanya setan ada kok goda? Tak ada. Kenapa? Memang dia gitu dari dulu. Makanya khawatirnya nanti kita datang namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Ingin banyaknya setan teraniaya. Tak ada menggoda. Ini sikit-sikit setan. Sikit-sikit setan. Suami tak sembahyang, salah setan. Ustaz, tolong carikan ruqyah Ustaz. Ruqyah untuk apa? Suami saya tak sholat. Saya kasih nomor Ustaz ruqyah. Dibawa, dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak ada jinnya. Kata kau suami diganggu jin. Tak ada jin, memang malas sembahyang. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang tak sholat selesai pengajian ini sholatnya. Alhamdulillah Ustaz sholat. Setelah mendengar pengajian Ustaz, suami saya sholat sekarang. Gimana sholatnya? Sholat Jumat. Kenapa ibu bisa nikah sama orang tak sholat? Itulah Pak Ustaz, kami ini bukan orang baik. Saya setan, dia iblis. Tapi setelah lama hidup kami rasa mau dibawa kemana hubungan ini? Akhirnya kami pun saya bertobat, tapi suami saya tak sholat. Gimana rasanya Bu?
Dulu saya nikah sama dia, saya sangka akan bahagia, rumah besar, mobil mewah, duit banyak, status sosial. Tapi ternyata tak ada kenikmatan rumah tangga Pak Ustaz. Rasa tidur sama babi hutan. Makanya kalau mencari menantu nanti yang soleh, sholat, bukan soman. Terserah dia jabatannya mau apa, mau jadi gubernur yang sholat, wakil gubernur yang sholat, wali kota sholat, dandim, kasdim sholat, polisi sholat. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bermanfaat dakwahnya, Ustadz apa Kapolres? Ustadz, yakin? Sekarang saya ceritakan pengalaman saya terlambat sholat Jumat. Saya khutbah, tapi karena terlambat disalib sama khotib yang lebih cepat, namanya Ustadz Valentino Rossi. Saya terlambat, saya sampai ke masjid dia udah naik, saya ikut di belakang. Begitu masuk masjid, anak-anak yang di belakang diketawa. Saya tengok, bukan diam ya. Tak takut dia sama saya. Tak lama sesudah itu datang polisi terlambat. Masuk polisi sholat, diam semua anak-anak, pucat semua. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif dakwah, Ustadz apa polisi? Ustadz juga lagi. Yang mantap adalah Ustadz yang polisi, polisi yang Ustadz. Tamat pesantren tapi jadi Ustadz. Tamat sekolah Muallimin Al-Wasliyah, tentara. Casingnya bisa apa saja, tapi isinya di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangga kita. Kenapa? Anak-anak ibu sekolahkan anaknya ke pondok pesantren, SDIT, SMPIT. Setelah tamat nanti terserah, tergantung bakatnya mau kemana. Pak, anak saya ini asik mandi sungai aja Pak Ustaz, katanya kata laut. Tengok bakatnya masing-masing, terserah dia mau jadi apa. Yang penting dia beramal untuk Islam. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif dakwahnya, Ustadz atau gubernur? Ustadz, yakin? Sekarang Ustadz berceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak ada orang bayar zakat. Tapi kalau gubernur, peraturan daerah, semua pegawai zakat potong atas 2,5%. Yang tak bayar, nonton. Bisa atau tak bisa? Bisa. Apa ini? Penyalahgunaan kekuasaan. Sahabat saya bupati ditangkap, mau dihakimi oleh KPK, diadukan surat kaleng penyalahgunaan kekuasaan karena mengutip zakat potong atas. Turun KPK dari pusat. Begitu turun dikasih air minum, tak mau, jangan kasih kami air minum, kami sudah bawa sendiri. Disediakan mobil, kami tidak mau, kami bisa punya mobil sendiri. Kejam, periksa, dibawa Pak Bupati ke tempat janda-janda yang tua-tua, bukan janda tua yang tak bisa makan. Wahai Bapak KPK, ini mereka makan dari mana? Zakat. Tapi tidak kuat gitu. KPK zakat. Ini ada anak-anak muda tak bisa kerja, modalnya dari mana? Akhirnya Pak, meleleh air mata pegawai KPK. Kenapa? Karena KPK juga manusia, punya hati dan rasa. Selama dia masih manusia, ketika disobek kulitnya masih keluar darah, berarti dia manusia dan dia punya hati, pikiran, cipta, karya, rasa, ada perasaan. Betul? Kecuali nanti kalau KPK, petugas, irjen, inspektorat, BPK itu Robocop atau Transformer, itu barulah. Selama dia manusia, baru dia paham rupanya bukan penyalahgunaan kekuasaan, tapi menolong agama Allah dengan kekuasaan. Maka anak bapak ibu yang sudah di pondok pesantren, terus ibu kalau menjenguk anak di pesantren jangan menangis. Surat tilang sudah datang. Kalau nengok anak di pesantren, tepuk bahunya, belajar kau baik-baik di sini, belajar, jangan pulang. Ini kenapa anak itu minta balik? Waktu datang, kenapa ibu menangis nengok anak? Waktu saya tengok bulan pertama Pak Ustadz, di rumah spring bed tebal, sampai di sana kasur tipis. Bulan kedua, bidang yang tipis. Kalau mau menangis setelah keluar dari pesantren, mana ada pesantren di tebing tinggi ini Pak Ustadz? Tadi kata Pak Bupati, pesantren kita Pak Ustadz, pesantren Al-Hashimiyah, masih ada tegak-tegak berdiri. Saya akan tablik akbar tanggal 22 bulan 2. Ingat, udah ingatnya. Tanggal 22 bulan 2 di pesantren Al-Hashimiyah dalam rangka haul
Ayahanda Haji Hashim ente pendiri pesantren Al-Hashimiyah mengenang wafat meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya tak terpikir sama sekali bahwa akan tebing tinggi. Setiap ditanya orang, nanti Ustaz ceramah di mana tebing? Nanti 2019. Rupanya doa Bapak Ibu lebih kabul dari permintaan saya. Saya mintanya kepada kawan, sahabat, keluarga nanti, rupanya lebih cepat atas doa. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Seorang anak pecandu narkoba, jahat, perampok. Saya ini tobatnya Pak Ustadz gara-gara doa ibu saya. Gimana ibu bapak berdoa? Dibawanya air zam-zam, mutar di tepi Ka'bah 7 kali. Sehat anakku dari narkoba, sehat anakku dari narkoba, sehat anakku dari narkoba, sehat dan Muhammad, sehat. Dimandikannya saya, sehat berhenti saya bawa. Makanya jangan coba-coba macam-macam dengan doa ibu. Ibu luar biasa. Salah saja ucapannya dikabulkan Allah. Ya Juraij, ada ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij, bukan George. Juraij. Ya Juraij. Anaknya tak menyaut karena dianggapnya lebih hebat Allah, lebih menyaut panggilan Allah daripada panggilan ibu. Ya Juraij, tak juga menyaut. 3 kali ya Juraij, tak juga menyaut. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tubidhu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum wajahnya melihat mata tuna susila. Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu datang perempuan hamil. Ketika ditanya siapa yang menghamil ibu? Juraij. Makanya jangan doakan anak yang tak baik, panggil anak yang baik-baik. Ibu jangan sampai manggil anak hantu. Jangan heran anak jadi hantu. Kenapa kau jadi hantu? Mak itu sudah bolong. Kalau mau manggil anak, calon gubernur Sumatera Utara, insya Allah 20 tahun lagi dia jadi gubernur. Dengan syarat ikut pilkada. Pak Ustadz, bagaimana jika seorang ayah tidak mau menolak menjadi wali pernikahan anak perempuannya, juga tidak mau mewakilkan perwaliannya kepada orang lain? Penolakan tersebut tidak ada alasan syar'inya. Bagaimana solusinya? Pergi ke pengadilan agama, di sana ada formulir mengalihkan wali dari wali ke akrab kepada wali akrab, dari wali akrab kepada wali-wali berikutnya. Wali paling tinggi ayah, di bawah ayah atuk, di bawah datuk abang, di bawah abang adik, di bawah adik paman, abang ayah, adik ayah. Maka perwalian beralih atas keputusan pengadilan. Wahai bapak hakim pengadilan, bapakku tidak mau mewalikan aku bukan karena alasan syar'i, tapi karena calon menantu ini orang Batak sedangkan dia orang Jawa. Aku orang gelem nek mantuku iku wong Batak. Kenapa bapak tak mau? Derajat kita jatuh sekali. Kenapa? Masa dari emas langsung jadi tulang? Kalau ada model mertua begini, itu bisa diadukan ke pengadilan, nanti perwaliannya beralih berpindah. Udah jelas? Bagaimana hukumnya bersedekah kepada orang yang tidak sholat? Ada 3 orang malam itu bersedekah. Bersedekah kepada orang miskin, bersedekah kepada orang pelaku maksiat, bersedekah kepada orang kaya. Orang mengejek, untuk apa kau bersedekah sama orang kaya? Untuk apa kau bersedekah pada pelaku maksiat? Akhirnya dia mendapat ilham, sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka hatinya bersedekah. Sedekahmu pada pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan itu berhenti dia dari perbuatan maksiat. Sedekahmu kepada fakir miskin, mudah-mudahan dia lepas dari kemiskinannya. Tapi skala prioritas tetap diutamakan. Ada tetangga kita yang satu miskin sholat, yang satu miskin tak sholat, maka lebih kita utamakan yang miskin sholat. Bagaimana hukumnya makmum yang ketinggalan 3 gerakan wajib dalam sholat? Apakah tetap terhitung berjamaah atau keluar dari jamaah? Bukan masbuk. Gimana dia tak masbuk bisa ketinggalan? Ketidur apa? Maka kalau tinggal 1 rukun, batal iqtidah. Kita dengan imam iqtidah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka kalau ketinggalan 1 rukun, dia tidak lagi dianggap sebagai bermakmum kepada imam. Putuslah iqtidahnya, tidak lagi dianggap sebagai orang yang sholat berjamaah. Bekerja di tempat non muslim pabrik roti, tapi jilbab harus dibuka, hanya disuruh penutup rambut saja. Ini gimana Pak Ustadz? Ini diatasi dengan 2. Ke depan, siapa yang mengizinkan pabrik roti ini buka? Dinas perindustrian kah? Dinas apa namanya? Kenapa bisa? Maka kita mengeluarkan peraturan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Ini mayoritas muslim. Andai tidak mayoritas muslim pun tetap ada hak, human right, hak asasi manusia. Orang diberikan kebebasan untuk pakai jilbab, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Negara kita bukan negara sekuler. Negara kita tengok Pancasila 1, ketuhanan yang maha
Esa. Tuhan yang mana? Baca preambul pembukaan UUD. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu menunjukkan agama Islam walaupun mengakui yang lain, tapi kita saling menghormati. Karyawan kita ada yang non muslim, karyawan kita ada yang Islam, bebaskan dia melaksanakan ibadah ritualnya. Wahai engkau pengusaha, wahai engkau yang punya kuasa, ini mesti kau wujudkan. Kalau orang zalim tetap dibiarkan, maka kerusakan dunia semakin parah. Ibadah tak boleh ikut-ikutan. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya mau tanya, masalah terjadi kadang dianggap sepele tentang laki-laki satu mobil dengan 2 orang wanita atau lebih yang bukan mahram. Apakah dihukum khalwat? Kalau bukan khalwat, bagaimana hukumnya? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tidak boleh berdua-dua dengan yang bukan mahram illa ma'ati mahramin, kecuali dengan mahram. Berdua laki-laki, perempuan tak ada mahram. Bagaimana kalau satu laki-laki, 2 perempuan terpelihara, tidak orang jahat? La tajtami'u ummati ala dhalalatin, mereka tidak bersepakat dalam kesesatan, tak masalah. Tapi sekarang kalau sudah satu laki-laki 2 perempuan, orang yang tidak benar, orang yang jahat, bersekongkol dalam perbuatan maksiat, da'ma yaribuka idama la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sampai sekarang tak pernah bersatu sendiri 2 perempuan. Kenapa? Sampai sekarang belum ada lagi yang menawarkan bos. Takut kepada Allah, maka daftarkan anak sekolah, masukkan anak anda ke sekolah ini, masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, tapi agamanya kok kosong. Sedangkan nanti yang akan kita bawa mati adalah din, agama. Idza ja'akum man tardawna dinam, kalau datang laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dia, karena yang dipandang agamanya. Nikah karena harta akan binasa, nikah karena suku akan rusak, nikah karena kuasa akan sirna. Tapi kalau nikah karena agama, itu yang tak akan lekang karena panas dan tak akan laku karena hujan. Mari kita jaga karena agama. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan Islam Nusantara? Islam tak ada Islam Nusantara, Islam mana-mana. Inna dina indallahil Islam. Adapun orang Islam yang ada di Nusantara, maka kajian itu amat sangat baik. Kajian Islam di Nusantara, begitu kata ketua PBNU dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi, kata Imam Masjidil Istiqlal, Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Islam di Nusantara. Kita punya imam dari Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi itu apa itu? Minangkabau. Ternyata Minangkabau bukan cuma rumah makan sederhana Minang Main Bau, tapi juga seorang imam dari Masjidil Arab. Punya murid, nama muridnya Syekh Hasan Maksum, datang dari kerajaan Melayu Delhi, Sumatera Utara. Pulang Syekh Hasan Maksum, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya Al-Masud Medan. Murid-muridnya diantaranya adalah Syekh Arsyad Tolik Lubis, pendiri. Diantaranya adalah murid-muridnya yang mendirikan ormas bernama Al-Jamiyatul Wasliyah. Salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi pulang ke Jawa, Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Hashim Asy'ari. Itulah pendiri Nahdlatul Ulama. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. 3 ini dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Islam di Nusantara adalah yang mengikut daripada para alim ulama, bersanad ilmu mereka. Dari mana kita? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan terjaga. Begitu para ulama Nusantara belajar. Bukan macam orang sekarang. Dari mana kau belajar? Langsung ke Nabi. Hah? Gimana kau jumpa Nabi? Enggak. Salahnya mana? Aku Google Nabi. Bisa. Pola Google, pola YouTube. Belajar ke Google. Man la syaikha lahu fasyaikonu syaikhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan kita selamat. Jangan berzikir tak berguru, jangan beramal tak berguru. Saya ketemu dengan perempuan pakai tasbih, Ustaz, saya sudah ikut zikir. Ada gurunya? Tidak. Apa yang terjadi? Setelah saya berzikir, saya bisa melihat semua yang ada tersembunyi di balik-balik dinding. Pokoknya semua yang tak nampak bisa saya tengok. Ayo, gawat.
Saya tanya, setelah engkau bisa menengok yang di balik tembok, tahu tamu yang akan datang, siapa yang di balik bukit? Kau makin ingat Allah apa lupa Allah? Aku lupa Allah, Pak Ustaz, karena sibuk ingin menengok apa yang ada di balik bukit. Berarti kau sedang disesatkan setan. Idza ra'aita rajulan, kalau kau tengok orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Kalau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah, bukan istiqomah. Pandanglah pada istiqomah sholat berjamaah, pandanglah pada istiqomah membaca Quran dengan cara berguru, bernasab, bersanad, berilmu, maka insya Allah selamat kita dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, Pak Wali Kota mengatakan Ustaz Somad di rumah ini, di rumah tempat saya makan tadi, dipanggil guru-guru agama dari Medan, dibuatkan pengajian, maka hadir, datang, duduk, dengar, diam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadilah daripada di rumah nonton sinetron Korea, muka kuning langsat sama sawo hampir matang, yang ditonton perempuan Korea, tentu setelah nonton ingin macam itu, akhirnya dipasanglah dempul 3 inci. Banyak perempuan sekarang kalau kita tengok mukanya ingat kita tepung terigu, saking kan tebal, saking mau cepatnya pergi salah pasang, kiri hijau kanan pink. Sampai di tempat acara orang senyum, awak senyum, lupain disenyumkan orang awak. Sampai di tempat acara kipas mati, panas terik, makan rendang pedas, luntur. Tadi dari rumah rambut bulu mata dicukur pula, cukur, untung ada spidol whiteboard. Sampai di tempat acara panas ya, iya, hilang lah. Senyum-senyum kawan, ramah tetangga-tetangga. Balik rumah jam 9, pemadaman gilir, mati PLN. Buka pintu bang, ya Allah, la ilaha illallah. Apa tak pergi, lupa ini. Alhamdulillah, kalau mengaji dengan ustazah, mengaji dengan ustaz, disediakan, tempat disediakan, ustaz-ustazah didatangkan. Tak ada alasan orang tebing tinggi dili masuk neraka. Kalau orang tempat lain mungkin, kenapa kau masuk neraka? Tak ada pengajian, masuk surga. Kalau di sini, kenapa kau masuk neraka? Tak ada di sini pengajian, bohong. Sudah banyak pengajian dibuat, kau tidak mau datang. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka jahanam insyaallah. Habis menanya urusan Allahu Akbar. Sekarang semua masjid membetulkan mikrofon. Masa 10, masa mantap, mainkan. Tentu tetap kita jaga ketertiban. Ingat, setengah jam sebelum azan zuhur, oke. Zuhur jam 12.30, jam 12 hidupkan mengaji. Tapi kalau bisa anak-anak kita yang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Begitu dibuka masjid, rupanya flash disk. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu CD, flash disk, VCD, Samsung. Dulu anak yang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sekarang enggak, maknya sakit, diambilnya HP, carinya MP3 Yasin. Macam mak dengan sendiri ya. Nah, setengah jam sebelum azan, oke. Tapi kalau terlalu lama orang mau kerja, azan subuh jam 5, jam 3 dihidupkannya, dia tidur. Orang mau kerja di samping bising datang. Nah, ini perlu juga kita jaga, kita bertetangga. Saya pulang tarawih, habis ceramah dari luar kota, jam 2 malam saya pulang, orang masih tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok masjid, tak ada orang. Kenapa begitu? Kita kan jaga. Tapi suara mikrofon, suara yang muazzin juga yang bagus, buatkan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi, kita rayakan dengan musabaqah azan sekota tebing tinggi. Buat azan, merebutkan piala wali kota, muazzin terbaik. Maka muazzinnya mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang kita dengar azan, kita pula yang cemas. Allah. Ini nampaknya 2 kali tarik selesai. Kalau azannya kencang, setannya lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari setan. Tapi kalau azan
Allah. Kata setan, ini serius atau tidak? Tapi kalau serius aku cabut dia. Ini cuma main-main, tes-tes aja tak usah lah. Tidak sesuai dengan SOS katanya. SOS itu artinya standar operasional setan. Saya jamaah Masjid Al-Musa'adah Papadi. Apa benar jika kita azan dikumandangkan bicara, ketika sakaratul maut mulutnya tak dapat mengucap istighfar, ketika azan kita berbalik maka jenazahnya akan berat? Dalil tertinggi ayat, di bawah ayat hadis, di bawah hadis khabar dari sahabat, di bawah khabar asar dari tabi'in, habis itu baru pendapat ulama. Yang empat ini ma'zur, ayat, hadis, khabar, asar, baru fatwa ulama. Nah, siapa yang tak menjawab azan nanti susah istighfar. Siapa yang tak menjawab azan maka nanti akan berat. Itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam khabar, tidak ada dalam asar. Mungkin pendapat-pendapat ulama kalau disampaikan baik supaya orang jangan main-main ketika mendengar azan. Tapi ketika tidak disampaikan dia katakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah tak ada berkata macam itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepada Rasulullah walaupun niatnya baik, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Oleh sebab itu mari kita menyambut seruan azan. Kalau azan terdengar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jangan lagi ngomong. Kalau ada kawan sebelah ngobrol, Pak Ustaz jangan dilarang. Jadi gimana? Pas azan Allahu akbar, Allahu akbar, katanya nasihat Allah, la haula wala quwwata begitu. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya? Nanti ketika disebut nama Muhammad maka berselawatlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan bicara lagi waktu azan. Di antara yang merusak khusyuknya sholat ketika azan masih berbicara. Berwudu tak boleh bicara. Waktu sedang berwudu ambil air masukkan ke mulut, keluar dosa dari mulut. Ambil air masukkan ke hidung, keluar dosa dari hidung. Ambil air keluar dosa dari kelopak biji mata. Air siramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jari. Air sapukan kepala, keluar dosa sampai ke lubang telinga. Air siramkan ke kaki, keluar dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sampai wudhu tak boleh ngomong. Sekarang orang ambil wudhu, itulah kan aku beda sama kau. Kalau tak perlu juga kan. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih menjalin jari jemari, retak tak boleh. Yang boleh tasbih subhanallah, ya bro. Jadi kita berdiam-diam subhanallah, tapi sedang zikir dan boleh ajalin. Nah, besoknya berapa kita berangkat dibalasnya subhanallah. Siapa yang menjawab seruan azan tidak bicara sampai habis azan, ditutupnya dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatal rafi'ah wa ba'athullahu maqama mahmudan alladhi wa'ad. Titik. Ada tambahan dalam riwayat Al-Baihaqi, innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang melakukan itu, apa kata Nabi? Halal lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Mau dapat syafaat? Maka sambut seruan azan ditutup dengan doa wasilah. Nanti prakteknya langsung zuhur, langsung yang baik-baik. Ini yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bubar nanti ambil sampah-sampah, botol-botol, tunjukkan. Ingat pesan Pak Wali Kota, tunjukkan Islam itu damai, tunjukkan Islam itu indah, tunjukkan Islam itu itulah ingat. Saya ingat tuh, tunjukkan Islam itu damai, jangan tolak-tolak, jangan tarik-tarik. Tunjukkan Islam itu indah, tengoklah indahnya. Saya dari sini menengok ibu ini macam pelangi hijau, kuning, merah dan biru, meletus kolom satu hatiku sangat kacau. Islam itu indah, dan yang paling penting adalah Islam itu sejahtera. Sejahtera itu apa maknanya? Ekonominya baik,
Bagaimana mungkin bisa membuat kemah macam di Padang Arafah kalau ekonomi morat marit tunggang langgang lintar bukan? Tuh yang punya kebun-kebun sawit itu, sawit tak dibawa mati. Ada orang mati bawa brondol. Mobil mewah, mobil paling mahal 5 miliar, pintunya 2, sedan Ferrari merah metalik. Ternyata mobilnya makin sedikit, pintunya makin mahal. Nanti tahun 2020 keluar mobil tak berpintu sama sekali, lompat aja dari atas, tinggal. Tapi yang membuat mensejahterakan anak yatim, fakir miskin, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung tali silaturahim, balik dari sini langsung cash, beli nasi bungkus bawa ke rumah anak yatim, beli nasi bungkus bawa ke rumah panti jompo, hafal kaji karena diulang. Tak bermanfaat kaji hari ini kalau tak diamalkan. Jangan lupa balik dari sini, beli nasi bungkus, langsung ke rumah panti jompo, tanya Bapak Ketua Panti Jompo, ya berapa isi jompo di sini? Ada 200, keluarkan, kami bawa nasi bungkus semuanya. Enggak, 2 bungkus saja. Makan sama mereka. Melihat orang panti jompo, kita sedang melihat diri kita 30 tahun yang akan datang. Betul? Abdul Somad, bagaimana cara kau menengok dirimu 30 tahun akan datang? Sekarang engkau masih muda Abdul Somad, baru 27 tahun. Kata HP Samsung, waktu selfie tadi, umur anda 27, umur asli 41. 40 umur kau bersama, 30 tahun lagi umur kau 70. Saat itu tangan mau menggeletar, mau makan, mau masuk ke mulut dari hidung. Bagaimana cara kau melihat anak meninggal, istri tak ada, sebatang kara, kawan sudah lupa, yang seumur sudah meninggal, sendiri di panti jompo. Tengok jenguk mereka, ulus tangannya, sapu kepalanya. Engkau macam ayahku, engkau macam emakku, engkau bukan saudaraku. Itu yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, makan tafaflita, yang kau makan busuk, wa malam istafaflita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk, yang kau sedekahkan, itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.